Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rito Indrawan, NIM J1B018082, Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan PKL, MPKM Analisis Kelestarikan di Pabrik Pakan atau Pet Mill, Sensi Teknologi Industrial Park atau singkatan dari STIFAK NTB. Sebelum saya ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa itu STIFAK. STIFAK NTB merupakan bagian dari Dinas Perindustrian NTB yang bergerak di bidang pengembangan teknologi dan inovasi, edwisata, keilmuan dan teknologi, inkubasi bisnis, investasi dan bisnis proses. Dalam pelaksanaan kerja dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang dibantu oleh seksi kerjasama dan edwisata serta seksi inkubasi dan perkembangan teknologi. STP dibagi menjadi 4 divisi antara lain yaitu divisi pengembangan teknologi dan inovasi kerjasama dan edwisata, keilmuan, inkubasi, bisnis, investasi dan bisnis proses yang masing-masing dipimpin oleh manajer operasional. Langsung saja pendahuluan, di mana ada latar belakang, maksud dan tujuan. Dan tujuan dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama, pabrik pakan ternak merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari kegiatan pertanian secara luas, baik berupa limbah atau hasil sampingan dari industri pertanian. Produk pertanian memiliki sifat yang unik, di mana produk tersebut dihasilkan secara musiman serta mudah rusak. Oleh karena itu, perusahaan pabrik pakan harus memiliki struktur manajemen yang baik dalam manajemen ketersediaan bahan baku, pengadaan, pendistribusian, dan penyimpanan, manajemen produksi, serta manajemen pemasarannya sehingga segala kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kemudian maksud dan tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Adapun tujuan umum praktik kerja lapangan diantaranya yaitu untuk mengetahui nama alat dan fungsinya. Yang kedua, untuk mengetahui prosedur dan mekanisme kerja di pabrik pet mill. Untuk mengetahui proses maintenance alat dan mesin bagging dan pet mill. Kemudian untuk mengetahui proses produksi pakan di pabrik pet mill. Kemudian yang kedua, adapun tujuan khusus. Tujuan khusus praktik kerja lapangan diantaranya yaitu untuk menganalisis kelistrikan di pabrik pakan pet mill, Sensi Teknologi and Industry Park atau dengan STIFAK NTB. Kemudian pelaksanaan praktik kerja lapangan. Di sini ada bidang kerja di mana dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses prosedur kerja dan produksi pakan. Yang kedua, prosedur kerja atau SOP. Yang ketiga, proses pengenalan dan fungsinya. Kemudian yang keempat, maintenance. Kemudian ada pelaksanaan kerja dan tugas khusus. Langsung saja di bidang kerja. Yang pertama, proses prosedur kerja dan produksi pakan, di mana proses prosedur kerja dan produksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, proses perancangan. Yang kedua, bagian produksi pakan. Kemudian produksi penggilingan. Yang terakhir, bagian pencampuran. Yang pertama, proses perancangan, di mana proses perancangan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian mesin bagging dan bagian produksi pakan pet mill, di mana material mesin bagging diangkut dari bin ke bucket elevator melalui konveyor, kemudian diangkut secara vertikal atau ke atas konveyor 2. Setelah dari konveyor lalu kemudian dimasukkan ke dalam bin. Setelah itu bahan dimasukkan ke dalam wadah atau karung, kemudian ditimbang, kemudian siap diproduksi. Saat material diangkut dari bucket elevator ke konveyor, material dibersihkan atau disaring oleh magnet bertujuan untuk memisahkan jagung dari tongkol jagung, logam ataupun bahan lain yang dapat membahayakan. Setelah itu terdapat PEP, yaitu sebuah perangkat yang mengatur atau mengontrol aliran dari suatu material dengan membuka atau menutup sebagian dari jalan alirannya masuk material ke bin. Kemudian bagian produksi pangan, persiapan bahan baku, di mana bagian produksi ini, produksi pangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, persiapan bahan baku. Yang kedua, proses produksi. Yang pertama, proses persiapan bahan baku. Pertama, disiapkan terlebih dahulu semua bahan dari jagung, dedak, konsentrat, dan vitamin. Dalam setiap proses produksi, komposisi bahan
digunakan yang 50% jagung, 32 konsentrat, 15% dedakan, 500 gram vitamin. Dalam kegiatan produksi, bahan tidak langsung dimasukkan semuanya, tetapi melalui beberapa tahap dalam jumlah 450 gram sampai 500 kg per tahapan. Kemudian proses produksi. Pertama, masukkan material secara manual ke dalam bucket elevator. Lalu kemudian material diangkut ke free cleaner untuk membersihkan dari benda lain seperti tongkol jagung, potongan karung, ataupun logam yang ikut tercampur yang terangkut. Setelah itu, material memasuki bin. Bahan lain seperti dedak dan konsentrat yang tidak perlu digiling kemudian diangkut ke bin melalui bucket elevator 2. Kemudian proses penggilingan, di mana material jagung yang berada di bin dimasukkan ke hammer mill untuk penggilingan. Kemudian material jagung atau jagung yang telah digiling diangkut ke bucket elevator 2 oleh screw conveyor dan kemudian diangkut oleh bucket elevator 2 ke bin mixer. Kemudian yang terakhir bagian pencampuran dan pengepakan. Bahan jagung dan bahan lain yang masih di bin mixing dimasukkan ke mixer. Sebelum ditambahkan terlebih dahulu vitamin sebanyak 500 gram secara manual ke dalam bin mixing. Setelah itu baru kemudian semua bahan dimasukkan ke mixer. Untuk proses pencampuran di mixer semua bahan diaduk selama 3 menit. Setelah itu produksi yang sudah dicampur dimasukkan ke final bin untuk di packing. Kemudian prosedur kerja atau SOP. Yang pertama, prosedur umum. Yang pertama, cara menyalakan di mana prosedur umum ini pada prosedur ini bertujuan untuk memberikan dan mematikan suplai kepada semua mesin. Di sini ada prosedur kerja atau SOP, cara menyalakan dan mematikan. Pertama, cara menyalakan. Yang pertama, pastikan lampu indikator pada panel kelistrikan sudah menyala atau merah, kuning, hijau. Pastikan switch pada fasa RS. Kemudian nyalakan kompresor 3 fase dan tuas power pada panel kelistrikan. Kemudian cara mematikan yaitu mematikan kompresor 3 fase dan tuas power pada panel kelistrikan. Kemudian ini adalah gambar panel umum pabrik. Kemudian prosedur pada mesin pit mill. Ada prosedur pada mesin pit mill. Yang pertama, cara menyalakan mesin. Yang pertama, menyalakan saklar MCB, safety, dan tuas power pada panel pit mill. Kemudian yang kedua, nyalakan semua saklar yang ada di panel pit mill. Yang ketiga, pastikan semua saklar di dalam panel semua dalam kondisi on. Yang kemudian nyalakan hammer mill, tunggu beberapa saat, kemudian nyalakan mixer, kemudian nyalakan bucket elevator 2 dan bucket elevator 3. Kemudian nyalakan free cleaner. Setelah itu nyalakan screw conveyor, kemudian nyalakan feeder, kemudian nyalakan dust collector DC1, DC2, DC3. Kemudian proses loading, dimana setelah proses ini selesai dijalankan maka kemudian langsung memasukkan material yang akan diolah. Untuk gate 3, gate 4, gate 5 dan mixer gate A atau MG menyesuaikan dengan isi material pada bin atau penyimpanan masing-masing ditandai dengan lampu indikator dari sensor. Setelah itu setting feeder, dimana pertama tekan VU atau VU per exit, kemudian putar hingga nilai yang diinginkan. Setting awal pada 15 Hz. Kemudian jika sudah, kemudian tekan SET. Kemudian tekan REV untuk menjalankan pengaturan yang sudah di set. Untuk perubahannya langsung putar dan tekan set jika sudah sesuai dengan nilai yang diinginkan. Kemudian RP untuk menjalankan. Kemudian setting mixer gate. Mixer gate memiliki 2 mode, yaitu manual dan otomatis, dimana yang
Kemudian untuk manual menggunakan saklar tuas arah kiri dan kanannya itu kanan merah menandakan gate terbuka dan kiri hijau menandakan gate terbuka. Menandakan kalau kanannya itu warna merah menandakan gate tertutup, kemudian dan kiri hijau menandakan gate terbuka. Kemudian untuk otomatis menggunakan setting timer terdapat dua bagian, yaitu warna merah dan warna hitam. Untuk warna merah menunjukkan waktu yang diatur untuk membuka dan posisi tertutup ke terbuka. Dari warna hitam waktu yang diatur untuk menutup. Dari posisi terbuka ke menutup, waktu yang digunakan beberapa detik, menit, dan jam. Kemudian cara mematikan mesin. Yang pertama, matikan dust collector DC1, DC2, dan DC3 nya. Kemudian matikan feeder. Setelah itu matikan screw conveyor. Kemudian yang keempat, matikan voltage cleaner. Yang kelima, matikan bucket elevator BE2 dan BE3. Kemudian matikan hammer mill. Kemudian tunggu beberapa detik. Kemudian matikan mixer. Setelah itu matikan safety dan tuas di dalam panel dan posisikan semua dalam kondisi off. Kemudian prosedur pada mesin bagging. Pertama, cara menyalakan mesin bagging. Yang pertama, nyalakan safety dan semua saklar yang ada di dalam panel mesin bagging. Kemudian nyalakan conveyor. Ketiga, nyalakan bucket elevator atau BE1. Keempat, nyalakan conveyor C1 khusus C1 untuk menyalakan panel di luar untuk menjalankan conveyor C1. Setelah itu proses dijalankan, maka operator akan mengatur pada flap 2 untuk menentukan penyimpanan bin B1 dan B2, untuk diisi gate 1 dan gate 2 untuk menyesuaikan isi pada bin 3. Kemudian cara mematikan mesin bagging. Yang pertama, matikan conveyor C1. C1 harus dimatikan juga pada funnel di luar. Kemudian mematikan bucket elevator B1. Kemudian matikan conveyor, mematikan safety dan semua saklar yang ada di dalam panel mesin bagging. Kemudian proses pengenalan alat dan mesin bagging dan pit mill, di mana yang pertama nama alat dan fungsi mesin pada mesin bagging. Yang pertama, bucket elevator B1, suatu alat untuk memindahkan bahan yang arahnya vertikal, dipergunakan untuk mentransfer material dari permukaan tanah ke ketinggian tertentu. Kemudian yang kedua ada magnet 1, di mana alat ini berfungsi untuk menangkap motor berupa besi dan logam di luar objek jagung atau pakan yang diinginkan. Kemudian valve, yaitu sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan, dan mengontrol aliran dari suatu material dengan membuka, menutup, atau menutup sebagian dari jalan alirannya. Kemudian keempat, gate pertama, gate 1 dan gate 2 sebagai palang penahan keluarnya material atau sebagai pintu. Kemudian yang kelima, conveyor 1 dan conveyor 2, suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada bin 1, bin 2, dan bin 3, yaitu yang berfungsi untuk tempat menyimpan material dalam perangkat pit mill. Kemudian nama alat dan fungsi dari mesin pit mill. Yang pertama ada dust collector DC1 dan DC2, DC3.
yaitu sebuah sistem yang dipergunakan untuk memperbaiki kualitas udara yang dihasilkan oleh aktivitas industri dengan cara mengumpulkan debu dan kontaminan lainnya dalam udara atau gas lainnya. Kemudian bucket elevator BE2 dan BE3, suatu alat untuk memindahkan bahan yang arahnya partikel, dipergunakan untuk mentransfer material dari permukaan tanah ke ketinggian tertentu. Kemudian ada pre-cleaner untuk menghilangkan kotoran besar seperti jerami, batu, tali, dan lain-lain dari biji-bijian. Kemudian yang keempat ada magnet, magnet 2 dan magnet 3, alat yang fungsinya menangkap pengotor berupa besi dan logam di luar objek jagung pakan yang diinginkan. Kemudian ada feeder. Feeder ini sebagai alat pengumpan bahan masuk atau bahan keluar dan juga digunakan untuk memindahkan produk secara otomatis. Yang keenam, hammer mill. Alat ini yang digunakan untuk memperkecil ukuran bahan baku sehingga menjadi partikel-partikel tepung yang lebih kecil. Kemudian ada screw conveyor, di mana alat tersebut yang berfungsi untuk memiliki ulir. Screw conveyor, alat ini memiliki ulir dan arah putaran searah jarum jam. Masing-masing ulir antara satu dengan yang lain memiliki jarak yang sama atau serta berfungsi untuk memindahkan atau mentransfer. Kemudian ada valve 3, yaitu sebuah perangkat yang mengatur, mengarahkan, dan mengontrol aliran dari suatu material dengan membuka atau menutup. Ini berfungsi untuk tempat menyimpan material dalam perangkat pit mill sebelum dicampur atau mixing. Kemudian ada gate, di mana gate ini berjumlah 3, di mana ada gate 3, gate 4, dan gate 5, yaitu sebagai palang penahan keluarnya material. Kemudian ada mixer, yaitu mesin yang dipergunakan untuk mencampur sebagai macam material. Kemudian ada mixer gate, yaitu sebagai palang penahan keluarnya material dari mesin mixer. Kemudian yang terakhir ada final bin, yaitu tempat penyimpanan material dari perangkat mill yang sudah jadi untuk dipacking. Adapun alat atau peralatan bantu, yaitu air compressor, air dryer, dan air tank, itu untuk menyediakan udara terkompresor. Yang kemudian ada maintenance. Yang pertama, cara melakukan atau pemeliharaan atau maintenance harian. Yang pertama, membuang air pada kompresor, di mana membuang air pada kompresor masih manual dengan membuka tutup yang berada di bawah tabung kompresor. Yang kedua, mengecek oli mesin dengan cara mengecek oli pada mesin dilakukan dengan memantau tabung oli. Ketika tabung oli habis, maka segera diisi kembali, bertujuan untuk minimalisir terjadinya kerusakan pada mesin. Yang ketiga, mengecek rantai, di mana rantai pada mesin digunakan dengan manual rantai yang baik, rantai yang dalam keadaan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar. Kemudian mengecek kebocoran udara, yaitu memeriksa pipa udara dan memastikan tidak ada benda yang masuk untuk mencegah terjadinya penyumbatan yang mengakibatkan kebocoran udara. Yang kelima, mengecek elevator. Mengecek elevator dicek dengan cara memperhatikan alat penggerak yang ada pada mesin tersebut dan memastikan bisa untuk dipakai produksi. Yang keenam, mengecek grease pada setiap mesin dengan cara mengecek grease dengan cara memastikan grease pada mesin itu tidak kering atau habis, karena ketika kering dapat merusak mesin tersebut. Yang kemudian yang ketujuh, mengecek tekanan udara atau pneumatik. Mengecek tekanan udara dengan memastikan pipa udara dan gerbangnya itu tidak bocor. Ketika terjadi kebocoran, maka harus diganti tepat waktu. Kemudian yang kedelapan, mengecek baut pada motor. Mengecek baut pada motor dengan cara membawa alat membantu seperti kunci yang berfungsi untuk memperbaiki baut ketika ada yang longgar, dan pastikan baut dalam keadaan kuat sehingga mengecilkan
kemungkinan terjadi hal yang tidak inginkan. Yang kesembilan, membersihkan sampah pada pre-cleaner atau WC. Membersihkan sampah pada pre-cleaner dengan cara manual, yaitu dengan membuka mesin lalu kemudian mengeluarkan sampah yang ada di dalamnya dan pastikan bahwa pada mesin tersebut sudah bersih. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, pengisian kompresor. Pengisian angin pada kompresor. Pengisian angin kompresor dengan cara menghidupkan mesin kompresor dengan tekanan 0,7 MVA dan nanti akan berhenti secara otomatis. Kemudian maintenance mingguan. Pertama, menghilangkan partikel besi pada magnet warna. Terlebih dahulu buka kunci tutup pada magnet dengan cara membuka tutup pada pintu magnet, kemudian bersihkan besi atau logam yang menempel menggunakan tangan atau meniupkan angin dari kompresor untuk menghilangkan kontaminan yang menempel. Kemudian membersihkan dust collector dengan cara dust collector disemprot menggunakan angin kompresor untuk membersihkan debu atau kontaminan lainnya yang menempel setelah dibersihkan. Buka tutup, kemudian tutup kembali dust collector tersebut. Kemudian yang ketiga, mengosongkan bin, dimana terlebih dahulu buka tutup yang paling atas, kemudian disemprotkan menggunakan angin. Jika posisi debu yang menempel sulit dijangkau, kita bisa menggunakan pipa untuk membantu menyemprotkan agar debu atau kontaminan yang menempel yang sulit dijangkau bisa dibersihkan. Kemudian yang keempat, membersihkan hammer mill. Pertama, pada hammer mill ini dibersihkan dengan cara terlebih dahulu membuka tutup pada hammer mill, kemudian pemukul tersebut atau hammer dibersihkan dengan cara melonggar-longgarkan hammer mill sehingga sampai debu atau dedak yang menempel bisa dibersihkan. Kemudian dengan cara menyemprotkan atau meniupkan angin dari kompresor sehingga debu tersebut bisa dibersihkan. Kemudian membersihkan screw conveyor, di mana membersihkan screw conveyor terlebih dahulu buka tutup pada SC atau screw conveyor, kemudian meniupkan angin dan menyalakan screw conveyor sampai susut bisa keluar. Kemudian yang keenam, membersihkan bucket elevator. Yang pertama, keluarkan sisa-sisa pakan yang masih ada pada mangkuk bucket elevator. Kemudian yang ketujuh, membersihkan mixer. Terlebih dahulu buka tutup pada mixer, kemudian bersihkan menggunakan tangan yang bisa dijangkau atau meniupkan angin dari kompresor tersebut sehingga debu yang menempel atau kontaminan yang menempel bisa dibersihkan. Kemudian yang terakhir, mengecek dan menambahkan oli gardan. Pertama, cek ujung di mana tempat dimasukkan oli. Jika keadaan kering maka perlu ditambahkan oli. Kemudian tugas khusus, di mana tugas khusus tersebut menganalisis kelistrikan di mesin pet mill, di mana penggunaan listrik selama proses produksi pangan ternak menggunakan mesin pet mill tidak selalu menentukan atau konstan. Hal itu dipengaruhi oleh beban atau seberapa banyaknya pakan yang akan diproduksi, karena listrik akan mengalir lebih pada bagian mesin yang fungsinya mempunyai beban muatan yang akan diangkut. Mesin pet mill ini menggunakan 3 fase. Frekuensi normal mesin pet mill sekitar 49 atau 50 Hz, dan dikarenakan mesin pet mill ini dibutuhkan tegangan yang lebih besar, maka bagian-bagian mesin pet mill membutuhkan tegangan yang berbeda. Misalnya mesin yang menggunakan dinamo atau starting motor 3 fase seperti hammer mill dan mixer membutuhkan tegangan sekitar 270 sampai 380 volt. Sedangkan mesin yang menggunakan dinamo atau 2 fase menggunakan dinamo atau motor 2 fase seperti bucket elevator, free cleaner, atau screw conveyor, tegangan yang dibutuhkan sekitar 220 volt.
Dan mesin yang tidak menggunakan dinamo tekanan atau yang menggunakan tekanan atau energi yang dibutuhkan tidak terlalu banyak seperti mesin magnet valve. Adapun juga mesin yang menggunakan tekanan udara atau sensor atau menggunakan satu fase seperti dust collector, gate bin, feeder, dan mesin lainnya membutuhkan tegangan sekitar sama-sama 220 volt dan tegangan keseluruhan dari mesin feed mill tersebut sekitar 16.000 volt. Berdasarkan hasil pengamatan selama proses produksi, semakin lama dan semakin banyaknya bahan yang akan diproduksi, maka akan semakin besar pula daya listrik yang digunakan dari tiap bagian mesin feed mill, terutama mesin yang digunakan dinamo atau starting motor. Di pabrik terdapat beberapa panel yang mengatur adanya aliran listrik yang mengalir di bagian-bagian mesin feed mill, dan aliran listrik tetap mengalir dari panel utama menuju ke pabrik selama 24 jam walaupun tidak digunakan untuk kegiatan produksi. Biaya yang dibayarkan ke PLN minimal yaitu sebesar 10 juta per tahun. Namun mesin feed mill ini masih kurang kapasitasnya yang belum dilengkapi, misalnya genset berskala besar, sehingga ketika sedang memproduksi kemudian listrik mengalami kendala atau kegangguan, maka produksi terpaksa harus ditunda menunggu listrik normal kembali. Kemudian kesimpulan, setelah melaksanakan praktikum kerja lapangan di Sensi Teknologi Industri Park atau singkatan dari STIFAK NTB, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, setelah melaksanakan PKL dapat kita ketahui bahwa bagian alat dan mesin digunakan untuk membuat pakan ternak di mesin feed mill ini, diantaranya dust collector, bucket elevator, recliner, magnet, feeder, hammer mill, screw conveyor, valve, bin, gate, atau mixer. Kemudian dalam pelaksanaan pekerja lapangan atau pabrik produksi pakan feed mill, pemeliharaan atau maintenance mesin wajib dilaksanakan. Pemeliharaan mesin dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni maintenance harian dan maintenance mingguan. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan selama proses produksi, semakin lama dan semakin banyaknya bahan yang akan diproduksi, maka akan semakin besar pula daya listrik yang digunakan dari setiap bagian mesin feed mill, terutama mesin yang menggunakan dinamo dan starting motor seperti hammer mill dan mixer. Di pabrik terdapat beberapa panel yang mengatur adanya aliran listrik yang mengalir ke bagian-bagian mesin feed mill, dan aliran listrik tetap mengalir dari panel utama menuju ke pabrik selama 24 jam walaupun tidak digunakan untuk kegiatan produksi. Biaya yang dibayarkan PLN minimal sebesar 10 juta atau per tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.